Kemudian kita masuk di tahun yang keempat Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, mulai dari bait ke-11 sampai ke-13. Kata beliau, wa fi rabi'in tazwiju hindin ma'unatun nadhirun wa qasrun wat tayammumu fafhami muraisi'u ifkun warriqa'u wa maw'idun wa rajmun wa mautum mil masakini adzimi wa salla li khaufin. Nah, di sini terpotong di sini ya. Karena setelahnya di bait ke-13 summa fil khamisi, kemudian tahun kelima. Nanti. Jadi tahun keempat itu sampai di bait ke-13, tapi cuma sampai shalla li khaufin, salat khauf. Baik. Ini kejadian di tahun keempat Hijriah. Kata beliau, wa fi rabi'in, kejadian di tahun keempat adalah tazwiju hindin, pernikahan Nabi dengan Hindun. Hindun yang dimaksud di sini adalah Ummu Salamah. Sudah disebutkan sebelumnya. Ma'unatun, kemudian perang Bir Ma'unah. Perang Bir Ma'unah ini yang terbunuh 70 orang penghafal Al-Quran, akan disebutkan nanti. Iya. Nadhirun, perang dengan Bani Nadir. Wa qasrun, pertama kali disyariatkan mengqasar salat, dibolehkan mengqasar salat. Wat tayammumu fafhami, pertama kali disyariatkannya tayammum. Pertama kali disyariatkannya tayammum. Muraisi'u, perang Muraisi'. Ya, dan ada yang mengatakan perang ini Al-Mustalik, nanti kita akan sebutkan. Ifkun yakni kedustaan yang ditimpakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, fitnah yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ifkun warriqa'u wa mau'idun. Ar-riqa yakni perang Dzatur Riqa, dan mau'idun yakni Badar Sugro yang kita sebutkan sebelumnya tadi itu. Ini Badar Mau'id artinya Badar yang sudah dijanjikan. Kaum muslimin dan kaum musyrikin janjian lagi ketemu di Badar. Ini Badar yang terakhir di tahun keempat Hijriah. Ya, nanti kita akan terangkan. Berikutnya warajmun, pelaksanaan rajam, yakni 2 orang Yahudi yang dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mautum mil masakini adzimi, dan meninggalnya Ummul Masakin yang disebutkan tadi di atas ya. Ya. Zainab radhiyallahu taala anha. Ya. Wa shalla li khaufin, dan di tahun keempat ini juga pertama kali salat khauf. Pertama kali salat khauf. Baik. Ini momen-momen yang terjadi di tahun keempat Hijriah. Kesimpulannya, yang terjadi di tahun keempat Hijriah adalah yang pertama, pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Kemudian di situ juga ada Sariyah Bi'r Ma'unah, ekspedisi perang atau ekspedisi yang dikirim oleh Nabi SAW ke Bi'r Ma'unah. Akan diterangkan nanti. Kemudian di sini ada beberapa perang yang terjadi di tahun keempat. Yang pertama perang Banu Nadir, perang melawan kabilah Yahudi Banu Nadir. Kemudian perang Al-Muraisi', kemudian perang Dzatur Riqa, kemudian perang Badar Sugro, dikenal dengan Al-Badrul Mau'id, Badar yang dijanjikan, yakni janjian kembali ketemu di situ, perang di situ. Kemudian di tahun keempat juga terdapat fitnah yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang terakhir disebutkan di sini, kemudian juga salat khauf, ya, salat khauf. Kemudian juga salat di qasar. Ya. Kemudian turunnya ayat tentang tayammum. Kemudian dirajamnya 2 orang Yahudi yang berzina, dan yang terakhir adalah wafatnya Zainab bintu Khuzaimah, Ummul Masakin. Ya. Ini beberapa momen penting di tahun keempat Hijriah. Kita lihat kata beliau rahimahullah, wa fi rabi'in tazwiju hindin. Pada tahun yang keempat, pada tahun keempat Hijriah, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hindun, yakni Ummu Salamah. Kisahnya masyhur ya. Saya masyhur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ya. Kemudian sudah kita jelaskan tadi juga tentang Ummu Salamah. Berikutnya adalah Ma'unah. Ya. Ma'unah ini adalah Sariyah. Ya. Ini adalah Sariyah. Jadi ceritanya, ada seorang sahabat Nabi ketika masih musyrik. Dia berteman dengan Nabi ketika masih musyrik. Namanya Amir ibnu Malik. Abul Bara Amir ibnu Malik. Ini kawanan dengan Nabi ketika beliau belum diangkat jadi Nabi, masih di zaman-zaman musyrikin. Ini teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amir bin Malik. Nah, ketika beliau sudah diangkat jadi Nabi, beliau menawarkan Islam kepada Amir bin Malik ini, kawannya. Ya, beliau mengajak dia masuk Islam, tapi dia menolak. Ya, tapi juga tidak memusuhi. Ya, menolak, tidak mau masuk Islam, tapi juga tidak memusuhi, namanya kawan. Ya. Sudah sampai sini? Nah, kemudian apa? Kata Amir bin Malik,
gini saja, kamu kirim saja dakwah dai ke kampung saya, siapa tahu ada orang mau masuk Islam. Kalau saya tidak mau, cuman siapa tahu ada orang mau masuk Islam di kampung saya, silakan kirim. Ya, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi SAW mengutus kepada Nabi SAW bersabda berkata kepada Amir bin Malik ini, kata beliau, saya khawatir kalau mereka akan dibunuh oleh Banu Amir, karena perjalanan dari saya ke dari Madinah ke kampungmu melewati Banu Amir, dan mereka ini kaum musyrikin, belum menerima Islam, dan mereka tidak ada perjanjian gencatan senjata dengan Madinah. Maka saya khawatir di tengah jalan mereka akan dibunuh. Ya. Maka kata Amir bin Malik, ya, kamu beritahukan saja kepada siapa yang menghalangi di jalan bahwa mereka ini fi jiwari, mereka saya yang lindungi. Artinya kalau kamu berani macam-macam dengan rombongan ini, kamu lawan kabilah saya, suku saya. Ya, mereka dalam perlindungan saya. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian percaya dengan janji itu. Ya, maka beliau pun mengirim Al-Mundhir bin Amr radhiyallahu taalaan. Beliau pun mengirim Al-Mundhir bin Amr bersama dengan 70 orang sahabat. Ya, 70 orang sahabat, di mana kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang hadir di perang Badar. Kebanyakan dari 70 orang ini adalah prajurit perang Badar dan semuanya penghafal Quran. Semuanya penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah Amir bin Fuhairah. Siapa ini Amir bin Fuhairah? Tadi lewat satu kali namanya di awal. Hah? Iya, orang yang menemani Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar, Nabi, Amir bin Fuhairah. Ya, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau termasuk dalam 70 orang ini. Dan semuanya hufadzul Quran, para penghafal Quran, 70 orang ini. Ya, di antara mereka merupakan apa? Ahlus Suffah. Di antara mereka adalah Ahlus Suffah. Nah, maka tatkala mereka singgah di Bi'r Maunah, di Bi'r Maunah, Al-Mundhir ya mengirim salah seorang sahabat yang bernama Haram ibnu Milhan. Haram ibnu Milhan membawa surat Nabi SAW kepada Amir ibnu Tufail. Amir ibnu At-Tufail. Nah, pimpinannya Banu Amir yang dikhawatirkan tadi oleh Nabi SAW akan membunuh. Ya. Maka Amir bin Tufail ini membunuh sahabat Haram bin Milhan, membunuh utusan dan membunuh utusan ini termasuk tindakan tindakan perang kepada yang mengirim. Nah, maka ketika dia sudah membunuh utusannya, dia ketakutan. Bani Amr ini ketakutan akan diserang Madinah karena sudah membunuh utusan. Nah, maka dia pun minta bantuan kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Iya. Nah, kebanyakan kabilah itu menolak untuk membantu. Kami tidak mau macam-macam dengan Madinah. Saya suruh kamu bunuh utusannya, tanggung jawab sendiri. Ya, banyak di antara mereka yang menolak, namun ada 3 kabilah yang menerimanya, yaitu kabilah Usayyah, Ri'lin dan Zakwan. Usayyah, Ri'il dan Zakwan. Ini 3 kabilah yang kemudian bersekutu dengan Bani Amir, kemudian membunuh semua 70 orang sahabat tersebut. Membunuh semua 70 orang sahabat tersebut kecuali Ka'ab bin Zaid. Ini disengaja dibiarkan hidup, ya, kemudian dia saya lupa apakah dibiarkan hidup atau beliau kabur, berhasil meloloskan diri. Intinya beliau yang sampai kemudian dan menceritakan hal tersebut. Menceritakan hal tersebut. Nah, dan ini merupakan pukulan yang besar. 70 orang penghafal Quran meninggal. Dan perhatikan di zaman Nabi itu tidak banyak penghafal Quran. Karena cara belajarnya para sahabat terhadap Al-Quran itu 10 ayat dihafal, dipelajari, diamalkan, baru lanjut 10 lagi. Jadi tidak buru-buru mereka menghafal Quran. Makanya di antara keistimewaan Ubay bin Ka'ab dikatakan salah seorang penghafal Quran. Orang kalau hafal Quran di zaman Nabi itu luar biasa, karena tidak semua orang menghafal Quran. Dia ketika fase turunnya ayat. Makanya Ibnu Umar mengatakan, kami kalau ada yang sudah menghafal Al-Baqarah dengan Ali Imran, itu kami sudah muliakan, sudah anggap hebat dia. Karena berarti dia sudah amalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Mereka bukan cuma menghafal. Karena fokus para sahabat terhadap Quran adalah mengambil ilmu dan mengambil amalan, bukan cuma dihafal banyak-banyak. Makanya kata Nabi SAW, ya, di zaman dahulu itu banyak fuqahanya, banyak ulamanya, tapi kurang qurra'nya, kurang penghafal Qurannya. Tapi di menjelang akhir zaman akan banyak qurra', banyak penghafal Quran, tapi kurang ulamanya. Ya. Sudah sampai sini, maka ini pukulan yang telak. 70 orang penghafal Quran, dan itu jumlah yang banyak di Madinah ketika itu. Tidak banyak sahabat yang bisa menghafal Quran ketika itu. Sudah sampai sini? Ya, karena setiap turun ayat dia hafal, setiap kali turun ayat dia hafal. Dan semua sahabat yang bisa menghafal Quran seluruhnya. Iya. Maka ketika terbunuh 70 orang penghafal Quran, ini pukulan telak.
Ya. Nabi SAW sangat sedih dan marah. Ya. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam kunut subuh selama 1 bulan penuh untuk mendoakan tiga kabilah itu, Banu Amir, kemudian Usayyah, ya, kemudian Ra'il dan Zakwan. Juga ditambah dengan Bani Lihyan. Nah, kita sampai sini. Dan ini dalil yang dijadikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik akan pensyariatan kunut subuh. Akan pensyariatan kunut subuh di dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahumullahu taala. Baik, kemudian kata beliau, ini bi'r Maunah. Jadi Maunah adalah tempat di mana mereka semua dibantai radhiyallahu taala, di sumur di daerah Maunah, namanya bi'r Maunah. Nah, ini sifatnya syariah ya, karena Nabi SAW tidak hadir di situ. Berikutnya Nadirun, perang melawan Bani Nadir. Perang melawan Bani Nadir. Bani Nadir ini termasuk kabilah Yahudi yang mengikat perjanjian gencatan senjata dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka membatalkan perjanjiannya setelah Uhud. Mereka membatalkan gencatan senjatanya dengan Madinah setelah Uhud. Jelas ya? Maka tatkala mereka membatalkan perjanjian gencatan senjata mereka, Nabi SAW kemudian menyerang Banu Nadir. Nah, Banu An-Nadir. Perang melawan Banu Nadir terjadi di bulan Rabiul Awal. Perang melawan Banu Nadir terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah, disebutkan tentang Bani Nadir ini bahwa ada seorang muslim, penyebab perang ini ada seorang muslim ya membunuh 2 orang Yahudi. Nah, kemudian Nabi SAW datang untuk membayar membayar fida ya, membayar ganti rugi nyawa dari orang Yahudi itu. Karena kan tidak boleh mengkisos seorang muslim karena membunuh orang kafir, beda stratanya. Ya. Kita sampai sini kisos tidak berlaku untuk beda agama. Baik. Nah, ketika seorang muslim membunuh 2 orang Yahudi, ya Nabi Muhammad SAW yang langsung datang sendiri ke Bani Nadir untuk menyerahkan uang ganti ruginya. Ya. Nah, ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang mau datang, wah, mereka sudah berkomplot. Mereka bikin makar, sebentar Muhammad sampai di sini kita bunuh. Mumpung dia datang ke sini. Ya, kita bunuh. Nah, sebelum sampai ke sana, Jibril mengabarkan itu kepada Nabi SAW bahwa mereka di sana akan berkomplot membunuh kamu wahai Muhammad. Jibril mengabarkan hal tersebut. Ya, maka Nabi SAW tidak jadi. Sudah hampir sampai ke Bani Nadir, beliau pulang lagi karena diberitahu oleh Jibril, kalau di sana kamu akan dibunuh. Maka beliau balik lagi ke Madinah, mempersiapkan pasukan, kemudian menyerang Bani Nadir. Karena sekedar keinginan membunuh itu sudah dianggap membatalkan perjanjian. Walaupun tidak terjadi pembunuhan, tapi sekedar ingin membunuh itu sudah sudah melanggar perjanjian dan merupakan pengkhianatan. Maka Nabi SAW mengepung mereka 6 hari 6 malam. Ya, mengepung mereka 6 hari 6 malam sampai mereka takut, ya, sampai mereka ketakutan. Dan mereka pun kemudian menyerah ya kepada Nabi SAW, ya, menyerah, dan mereka mengatakan jangan bunuh kami, usir saja kami dari sini. Ya, maka lihat ya, satu persatu daerah Madinah dibersihkan dari Yahudi. Bukan Nabi tidak melakukan kezaliman langsung mengusir mereka, enggak. Mereka duluan yang membatalkan. Tadi Banu Qainuqa di dalam Madinah, mereka melanggar, diusir, bersih daerah sana. Ini Banu Nadir juga di dalam Madinah, di wilayah Madinah maksudnya. Mereka melanggar, diusir keluar. Jadi akhirnya Madinah bersih dari kabilah-kabilah Yahudi, mereka sendiri yang mulai. Nah, mereka sendiri yang mulai. Maka Nabi SAW mengizinkan mereka atau mengusir mereka dan mengizinkan mereka membawa 1 ekor onta, satu keluarga cuma boleh bawa 1 onta, ya, dan membawa harta yang hanya bisa dibawa oleh onta tersebut, dan juga membawa sebilah semua harta yang bisa naik ke atas onta silakan dinaikkan kecuali pedang. Maka mereka pun diusir oleh Nabi SAW, pindah ke Khaybar. Nah, nanti Khaybar kelanjutannya lagi di situ, di perang Khaybar. Nah, jadi mereka pindah dari Banu Nadir ke Khaybar. Nah, kisah ini tentang perang Banu Nadir disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 1-5. Dalam surah Al-Hasyr ayat 1-5. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum khusunuhum min Allah ila akhir ayat. Baik, dalam surah Al-Hasyr ayat 1-5 ini penyebutan tentang perang Banu Nadir. Baik. Berikutnya wa qasrun.
qasar salat. Yani yang dimaksud di sini adalah turunnya firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 101 tentang syariat mengqasar salat. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sedang safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya, ini yang dimaksud di sini. Qasar salat yakni turunnya surah An-Nisa ayat 101 tentang rukhsah untuk mengqasar salat. Berikutnya wat tayammumi. Nah, turunnya ayat tayammum. 6. Kisahnya masyhur ya, kisahnya masyhur. Ini terjadi pada tahun keempat Hijriah setelah perang Bani Al-Mustaliq. Perang Bani Al-Mustaliq atau yang disebutkan di sini dengan perang Al-Muraisi. Al-Muraisi itu perang Bani Al-Mustaliq. Ya, jadi kisahnya setelah pulang dari perang setelah pulang dari perang Bani Al-Mustaliq atau perang Al-Muraisi, kalungnya Aisyah jatuh. Kisahnya masyhur ya dalam Sahih Bukhari. Kalungnya Aisyah jatuh, ternyata tertutupi oleh untanya sendiri. Jatuh, kemudian untanya duduk. Sahabat sudah keliling cari. Karena ini kalung beliau pinjam dari Asma, bukan kalungnya Aisyah, kalung pinjaman dari saudarinya Asma. Ya, ini ariyah. Hukumnya barang pinjaman, harus dikembalikan. Ya. Ini bukan qard, ya kan? Bukan barang qard. Kalau qard kan kita bisa kembalikan pakai uang misalnya. Kalau ariyah asalnya dikembalikan barangnya selama masih memungkinkan. Maka karena ini ariyah hilang, maka Nabi perintahkan untuk cari sampai dapat. Sampai sahabat mencari ke tempat yang jauh, tidak dapat air, kemudian masuk waktu sholat. Akhirnya mereka ada yang sholat tanpa toharoh, ada yang tidak sholat nunggu dapat air, macam-macam karena belum turun syariat tayamum ketika itu. Setelah mereka kembali ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah turun ayat tayamum yang mengajarkan mereka tata cara tayamum. Baik, ini terjadi pada tahun keempat Hijriah setelah perang Al-Muraisi atau perang Bani Al-Mustaliq. Baik, berikutnya pada tahun keempat Hijriah Muraisi'u. Muraisi'u terjadi pada bulan Sya'ban. Tahun keempat Hijriah. Tahun keempat Hijriah di sini. Dan ada yang mengatakan tahun kelima. Ada yang mengatakan tahun kelima. Di sini Ibnu Nasiruddin menguatkan tahun keempat Hijriah. Nah, Muraisi ini nisbat kepada nama mata air yang ada di daerah Muraisi itu. Kayak dikatakan perang Muraisi. Mereka berjumpa, pasukan kaum musyrikin berjumpa dengan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mata air Muraisi ini, daerah Muraisi. Makanya dikatakan perang Muraisi. Dikenal juga dengan perang Banu Al-Mustaliq karena lawannya adalah dari Banu Al-Mustaliq. Salah satu kabilah besar dari kaum musyrikin, dari Banu Khuza'ah. Dan ini termasuk perang yang terjadi bentrok di sini. Terjadi bentrok. Iya. Hasil peperangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan mereka atau kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka. Ya. Dan terbunuhlah siapa yang terbunuh. Kemudian banyak tawanan perang di sini. Ya, tawanan perang dari Banu Al-Mustaliq. Di antara tawanan perang tersebut adalah Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha yang sudah kita sebutkan. Ya, yang kemudian Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Kemudian dia ketika dibagi hasil rampasan perang itu termasuk budak-budak, ya, tawanan perang dibagikan. Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha jatuh di bagiannya, di jatahnya Sabit ibn Qais ibn Shimas, khatibnya Rasulullah SAW. Kemudian dia ingin mencicil, ya, memerdekakan dirinya. Namun Nabi SAW membantu beliau, memerdekakan dirinya, kemudian dijadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan, sebagaimana yang telah berlalu. Ini Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Dan karena beliau sudah menjadi Ummul Mukminin, sudah menjadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk penghormatan Nabi kepada keluarga istrinya yang baru ini Juwairiyah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan 100 orang, 100 orang dari Banu Al-Mustaliq sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya radhiyallahu taala anha. Nah, baik, ini perang Al-Muraisi atau Bani Al-Mustaliq. Kemudian selanjutnya Ifkun yakni terjadi kisah tuduhan yang mengarah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisahnya panjang lebar disebutkan di awal surah An-Nur.
ya, di awal surah Nur, dan juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kisahnya panjang, dan insyaallah taala mudah-mudahan di bulan-bulan ke depan ada satu kitab khusus dalam masalah ini, satu manzumah juga khusus berkenaan dengan Al-Qasidah Al-Wadhiyah fil Madhi ala Ummil Muminin Aisyah. Ada juga para ulama karang satu lembar atau 2 lembar bait syair juga khusus tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Saya tidak bacakan di sini semua kisahnya karena panjang kalau kita mau ceritakan Qissatul Ifk ini. Silakan dirujuk di buku-buku sirah, banyaklah disebutkan, semua pasti menyebutkan kisah ini. Bagaimana Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh melakukan perselingkuhan dengan sebagian sahabat setelah pulang dari berperang Bani Al-Mustaliq. Gara-garanya beliau ketinggalan apa? Ketinggalan onta gitu, ketinggalan. Iya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari ontanya, dari tandunya. Kemudian apa? Orang yang mengangkatnya dikira Aisyah sudah ada. Karena kata Aisyah waktu itu, di zaman itu perempuan itu makannya sedikit-sedikit. Jadi ringan tubuhnya. Jadi dikira pas diangkat dikira sudah ada di atas, padahal tidak ada. Sudah tidak ada. Padahal orang yang sedang keluar. Maka lanjutlah perjalanan. Ya, setelah selesai dari hajatnya Aisyah datang. Oh, mana pasukan sudah pergi semua? Akhirnya beliau tinggal di situ, ya, duduk saja dengan harapan kapan mereka sadar, mereka balik, menjemput saya. Datanglah seorang sahabat yang terlambat, saya lupa siapa namanya. Datang sahabat yang memang tugasnya penyapu. Ya, memang kalau pasukan perang itu ada bagian-bagian terakhir yang tugasnya tadi membantu orang-orang yang orang tua ataupun yang terlambat ataupun ada hal-hal yang lain, menyapu, jangan sampai ada yang tertinggal dari pasukan. Ya. Datanglah sahabat ini, kemudian beliau pun membantu Aisyah radhiyallahu taala naik ke ontanya, ya, naik ke ontanya. Kemudian kata Aisyah, saya tidak pernah tidak pernah mendengar dari mulutnya kecuali tarji saja, istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sepanjang jalan begitu saja, karena istri Nabi ketinggalan. Ya. Nah, inilah ketika sampai di Madinah, ya, orang-orang munafik lihat Aisyah dibawa ontanya sama sahabat ini, mereka munculkan hoax lagi, bahwa ini macam-macam, ya, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini sempat berlangsung lama. Nabi SAW sendiri tawakuf dalam hal itu, ya, karena lihat ya, itu kalau fitnah sudah luar biasa besar, itu tidak pandang bulu. Orang paling alim sekalipun, orang paling hafal dalil sekalipun bisa goyang kalau fitnah. Ya. Ini Aisyah, istri Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal beliau kan? Nabi kenal dia, sahabat-sahabat yang lain kenal dia. Tapi karena saking betul-betul diviralkan ini, ya, orang-orang munafikin satu Madinah berbicara, akhirnya muncul sedikit. Ya kan begitu ya. Ini Nabi SAW saya sempat terpengaruh, bukan terpengaruh ya. Maksudnya sempat bimbang dengan Aisyah sampai beliau mendiamkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini didiamkan maksudnya tidak tidak seperti biasanya perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, sampai kemudian turunnya surah 10 ayat pertama dalam surah An-Nur yang membersihkan nama beliau radhiyallahu taala anha. Nah, ini terjadi juga di tahun keempat Hijriah setelah perang Bani Al-Mustaliq. Dan bagi yang mengatakan perang Bani Mustaliq di tahun kelima, ya berarti tahun kelima juga ini karena ini perjalanan pulang dari Bani Al-Mustaliq kejadian tadi itu. Jelas ya? Tapi kemudian Ar-Riqa. Ini perang berikutnya, perang Zatur Riqa. Ya, dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mengikat khuf mereka dengan kain lagi di luar, kemudian diikat, Ar-Riqa. Ya. Nah, ini terjadi pada tahun keempat Hijriah di sini. Dan sebagian ulama mengatakan perang Zatur Riqa itu terjadi pada tahun kelima setelah perang Khandaq. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun kelima setelah Khandaq. 6. Ini perang Zatur Riqa. Taib. Di mana di sini Nabi SAW atau kaum muslimin melawan pasukan Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Banu Muharib dan Banu Sa'labah dari Ghatafan. Dari suku Ghatafan. Ini yang dilawan dalam Zatur Riqa dan juga tidak terjadi bentrok di sini. Berikutnya wa mau'idun. yakni Badar janjian. Jadi kaum muslimin ya janjian lagi dengan kaum musyrikin untuk mengulang pertempuran di perang Badar. Makanya dikatakan Badar Mau'id, yang sudah dijanjikan, yang sudah janjian di situ. Nah, ini dikenal dengan Al-Badrul Akhirah atau Al-Badrus Sugra, Badar Sugra.
Dan di sini dikatakan apa? Dikatakan Badar Sugro karena apa? Tidak terjadi peperangan di sini. Ya, tidak terjadi peperangan. Di mana Nabi SAW sudah bersiap di Badar sesuai dengan perjanjian. Beliau sudah tiba di Badar dan beliau bermalam di sana 8 malam. Ya, 8 malam menunggu kedatangannya pasukan Quraisy dari Mekah di bawah kepimpinan Abu Sufyan. Ya. Namun satu dan lain hal, kaum musyrikin mundur dan tidak jadi melanjutkan perjalanan, sehingga tidak terjadi perang Badar yang kedua ini atau Badar yang terakhir. Jadi Badar al-akhir atau Badar Sugro dikatakan Sugro karena tidak terjadi bentrok. Di mana kaum musyrikin tidak hadir di Badar sementara Nabi sudah menunggu 8 malam di situ. Berikutnya warajumun. Yang dimaksud dengan rajam di sini adalah kisah 2 orang Yahudi yang laki-laki dan perempuan yang berzina. Maka diangkat urusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa hukumannya 2 orang ini di agama kalian?" Ya. Di Taurat. Di Taurat atau di agama kalian. Kata mereka, ya wahai Muhammad, hukumannya kami ini mereka cuman di nuwabbihuhum. Kami menghinakan mereka, pokoknya diusir, dihinakan, direndahkan pokoknya. Dikasih hukuman sosial, diberikan apa? Sanksi sosial. Ya. Maka Abdullah bin Salam tadi satu-satunya orang Yahudi yang masuk Islam mengatakan, "Kadzaba ya Rasulullah." Dia bohong ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, buka Taurat. Buka Taurat. Abdullah bin Salam ulamanya Yahudi dulu sebelum masuk Islam. Buka Taurat. Maka mereka pun membuka Taurat. Kemudian orang Yahudi ini meletakkan tangannya di bagian ayat rajam, di bagian ayat yang menyebutkan rajam. Dia baca sebelumnya dan setelahnya. Yang bagian rajam nggak dibaca. Ya. Ini katanya tidak ada rajam di sini. Kata Abdullah bin Salam, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Nah dia pun mengangkat tangannya dan apa? Katanya, ya Rasulullah, ayat rajam. Ya, pura-pura bodoh orang Yahudi mengatakan, oh iya ada ternyata. Ya, padahal dia sengaja tutup. Ya. Akhirnya 2 orang ini pun dirajam. 2 orang ini pun dirajam. Ini yang dimaksud di sini. Warajumun. Ya, ini dirajamnya Yahudi, 2 orang Yahudi yang berzina. Kemudian wa mautum mil masakini adzimi. Mil masakina adzimi. 6. Mul masakini ya. 6. Dan meninggalnya Ummul Masakin. Ummul Masakin ya, ini sudah berlalu, Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal di bulan Rabiul Akhir. Ya. 6. Disebutkan bahwa beliau hanya tinggal beberapa bulan bersama dengan Nabi SAW. Beliau menikah, setelah itu 3 bulan terakhir beliau meninggal radhiyallahu taala. Dan bahkan ada yang menyebutkan lebih ya. Ada yang menyebutkan lebih dari 8 bulan. Tapi yang jelas tidak sampai setahun. Baik, berikutnya kejadian yang terakhir, wasalla li khaufin, salat khauf. Salat khauf. 6. Salat khauf ini ada yang mengatakan salat khauf yang pertama terjadi di perang Zatul Riqa tadi itu, Zatul Riqa. Jadi kalau begitu ini kejadiannya sama. Yakni salat khauf terjadi di perang apa? Zatul Riqa. Dan ada yang mengatakan salat khauf yang dimaksud di sini adalah perang salat khauf di perang Usfan. Setelah Khandaq di tahun keempat nanti. Ya, di tahun keempat nantinya. Tapi wallahu taala alam bisawab. Yang jelas perang salat khauf ini masyhur ya, bahwa ada 3 kaifiat salat khauf. Ya. Kita nggak tahu tepatnya di sini, wallahu alam, saya belum sempat cek lebih jauh. Ini yang di Zatul Riqa, salat khauf yang model bagaimana? Apakah yang musuhnya dari kiblat atau yang musuhnya bukan dari kiblat? Kan memiliki cara yang berbeda dalam suratnya. Baik, labas. Ini selesai pada tahun keempat Hijriah. Wallahu taala alam bisawab.